Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku udah pilihin satu film horor yang pastinya kalian suka deh guys. Filmnya tuh rilis di tahun 2024 kemarin dan sempat viral banget loh. Nyeritain tentang bocil kematian yang paling serem banget. Soalnya ini bukan bocil manusia biasa ya guys, tapi ini tuh bocil vampir psikopat. Pokoknya ngeri banget deh. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi di awal film, kita bisa lihat nih ya, ada sekelompok orang yang lagi sibuk banget, kayak nyiapin rencana gitu. Ada yang ngehack CCTV, ngehack sistem keamanan, nyiapin tembakan, dan ada juga 3 orang yang diem-diem nyelinap masuk ke sebuah rumah mewah. Dan target mereka tuh bocil sultan ini guys, namanya Abigail. Nah, pas Abigail nyampe rumah, 3 orang ini nyelinap masuk tapi langsung beraksi. Si Abigail dibius guys, dimasukin kantong, langsung dibawa dong. Gak lama tapi orang tuanya Abigail juga pulang nih. Penculik-penculik ini tapi udah pro ya, mereka tetap bisa kabur dengan mudah. Di mobil penculik, si Abigail kondisinya masih nggak sadar guys. Sementara 6 penculik ini membawa Abigail ke sebuah rumah mewah di suatu tempat terpencil. Di sana ada seorang pria yang udah nunggu, yang memang nugasin mereka, namanya Lebard. Jadi 6 penculik ini tugasin buat ngejaga Abigail selama 24 jam. Orang tua Abigail yang Sultan lagi dimintai tebusan 100 miliar guys, harus dibayar dalam 24 jam. Banyak banget kan tuh? Terus katanya nanti para penculik ini bakal dapat bagian. Ya lumayan kan? Udah gitu mereka berenam disuruh ngumpulin handphonenya buat jaga-jaga supaya mereka nggak bisa dilacak. Dan mereka juga nggak boleh ngungkapin identitas nama asli mereka. Setiap orang di sana harus pakai nama samaran. Soalnya walau mereka lagi kerja sama nyulik Abigail, mereka tuh sebenarnya nggak saling kenal. Mereka tuh disuat secara random aja buat nyulik Abigail. Setelahnya karena gabut, 6 penculik ini ngobrol-ngobrol kan. Cewek rambut pendek ini yang namanya Joy bisa nebak pekerjaan orang dari gerak-geriknya guys. Ketebak tuh, ada yang mantan polisi, ada yang sopir. Ya mereka tuh semua sama-sama butuh uang aja, makanya setuju buat nyulik Abigail. Padahal aslinya ya bukan penculik. Habis itu Joy mau ngecek keadaan Abigail. Kebetulan di kamarnya si Abigail udah sadar tuh. Si Abigail mohon-mohon minta penutup matanya dilepasin, minta bergonya dibenerin, sakit katanya. Nah, walau lagi jadi penculik, si Joy ini sebenarnya nggak tegaan guys. Soalnya dia juga punya anak cowok yang asuman sama Abigail. Joy nenangin bocil ini, dia janji dia nggak akan ngapa-ngapain. Joy ngasih tahu mereka cuma butuh uang tebusan dari ayahnya Abigail aja. Tapi si Abigail bilang kalau ayahnya tuh nggak bakal bayar uang tebusan. Si ayah katanya nggak pernah peduli sama dia. Anehnya, di situ Abigail juga malah minta maaf. Katanya malam ini bakal terjadi hal yang mengerikan. Joy jadi penasaran dong, emangnya orang tuanya Abigail tuh sebenarnya siapa sih? Para penculik lainnya juga nggak ada yang tahu. Nah, karena kepo, pria kacamata yang namanya Frank ini maksa Abigail buat ngasih tahu siapa nama ayahnya. Nah, pas si Abigail ngasih tahu nama ayahnya, si Frank langsung panik dong, langsung mau pergi. Dia udah gak peduli lagi deh sama hadiahnya, mau cepet-cepet kabur aja. 5 orang lainnya jadi bingung dong. Di situ Frank ngejelasin, ternyata anaknya Christoph Lazar yang katanya paling berbahaya di dunia. Katanya orang-orang yang berani sama Christoph Lazar gak akan selamat guys. Para penculik lainnya jadi takut juga dong. Ini kabur bareng-bareng aja kali ya. Masalahnya mereka sama-sama butuh uang kan. Jadi ya gimana, nekat aja kali ya. Tunggu Abigail ditebus 100 miliar. Habis itu mereka tinggal kabur yang jauh. Walau ragu, nanggung sih ya, mereka hanya tetap bertahan di situ. Mereka mencari keliling rumah itu buat ngawasin. Takutnya ayahnya Abigail ngirim orang buat ngebebasin anaknya. Pas lagi keliling, Joy nemuin perpustakaan yang ada patungnya gitu, patung ayah dan anak. Di tempat lain, cowok ini juga nemuin lukisan yang sama persis, kayak patung tadi, ayah dan anak. Udah gitu, karena gabut, dia pergi ke dapur kan.
buat nyari-nyari makanan. Pintu belakangnya tiba-tiba kebuka sendiri. Kirain tikus kan? Nah, tapi tiba-tiba tubuhnya kayak ditarik sesuatu. Di tempat lain, cewek ini ngedenger suara teriakan cowok tadi. Dia langsung nyamperin ke dapur. Tapi ngeri banget dong. Cowok tadi udah tewas guys, kepalanya copot. 5 penculikan tersisa ini jadi panik. Dan si cowok baju kuning ini akhirnya cerita nih. Ayahnya Abigail yang terkenal mengerikan, Krista Plaza tuh punya orang suruhan. Nah, beberapa orang suruhannya itu sempat ditangkap polisi guys. Ngerinya mereka bisa kabur. Dan polisi yang jaga di situ tuh justru pada tewas. Kondisinya sama kayak cowok tadi, kepalanya pada copot. Para penculik ini udah panik banget, takut sama ayahnya Abigail. Si Abigail kelihatan lagi rebahan aja nih di kamar. Tapi mereka mau kabur aja. Dan anehnya, mereka baru sadar pintu keluar rumah itu dibakar besi, gak bisa kebuka. Semua jendela, ventilasi juga ketutup dong. Bener-bener gak ada celah buat kabur. Karena bingung, Joy nyamperin Abigail lagi nih. Si Abigail bilang kalau si Frank yang kacamata itu pernah kerja sama ayahnya. Nah, Joy jadi curiga, jangan-jangan Frank nih kerja sama si Lambert yang nugasin mereka di awal tadi. Jangan-jangan emang sengaja ya ngurung mereka semua di situ. Walau belum tahu sih apa tujuannya. Joy ngasih tahu cowok baju kuning ini buat hati-hati sama Frank. Baru juga balik badan, cowok baju kuning ini tiba-tiba udah tewas, guys. Joy makin yakin kalau Frank ini pasti berkhianat deh. Sementara Frank justru bilang kalau Abigail tuh bohong. Dia tuh sama penculik biasa kayak yang lainnya. Justru Abigail nih yang serem. Bener aja dong, guys. Pas mereka lagi ribut-ribut, dengan mudah Abigail ngelepasin borgol di tangannya. Terus nunjukin wujud aslinya, baju vampir. Orang-orang ini shock banget. Untungnya mereka langsung gercep kunciin pintu. Si Abigail dikurung. Masalahnya nih, mereka nggak bisa kabur dari rumah itu. Mau nggak mau, ya mereka harus ngelawan Abigail si baju vampir. Makanya, cewek rambut panjang ini langsung nyari bawang putih. Vampir kan katanya takut ya guys. Tapi pas udah siap, si Abigail ternyata udah ngilang dari kamarnya. Nggak tahu gimana, dia bisa lepas. Dan sekarang dia malah lagi joget sama tubuh si cowok yang kepalanya copot. Ini sih bener-bener baju kematian deh ya. Lebih parahnya, bawang putih sama tanda salib yang disiapin ternyata nggak mempan guys. Abigail benar-benar kuat. Orang-orang ini masih selamat, tapi mereka terluka parah karena ngelawan Abigail. Joy punya rencana, pas awal mereka berhasil nyulik Abigail pakai suntikan bius kan, sampai dia nggak sadar. Jadi kali ini mereka bakal pakai suntikan yang sama lagi. Awalnya semua mencar-mencar dulu nih, nyari keberadaan Abigail. Pas keliling, cewek rambut panjang ini malah nemuin kolam yang penuh sama mayat. Jadi kemungkinan korban yang kejebak di rumah itu sebelumnya gak cuma mereka doang guys. Malah plot twistnya, mereka yang dikurung jadi korban Abigail. Udah lama Abigail akhirnya nunjukin diri nih. Tapi serem banget guys. Dan pria ini kabur, dikejar, dia langsung manggilin yang lain. Sampai akhirnya 4 orang ini bisa kerjasama buat nyuntikin obat bius tadi. Walau sulit banget ya ngelawan bocil vampir. Sampai ada yang kena gigit juga guys. Tapi akhirnya Abigail berhasil dibius tuh. Cewek rambut panjang yang kena gigit Abigail panik. Ini dia bakal berubah jadi vampir juga apa gimana? Setelahnya Abigail udah ditempatin di ruangan ini nih. Akhirnya terbongkar kalau semua memang rencana Abigail. Jadi Abigail tuh memang sering banget dicuekin ayahnya. Makanya dia suka caper biar diperhatiin. Abigail sengaja main culik-culikan gini biar ayahnya lebih perhatian sama dia. Parahnya nih, si Abigail yang dikurung malah jadi ngomporin mereka. Katanya yang ngeluarin dia dari kurungan itu bakal dibiarin hidup. Padahal udah jelas, si Abigail ini cuma bohong doang. Masalahnya orang-orang ini tetap kepancing guys. Ada yang mau ngelepasin Abigail. Untung berhasil di stop sama Joy. Dan akhirnya mereka sepakat buat tetap ngurung Abigail. Si Frank yang ngawasin Abigail malah nawarin mau ngebebasin bocil vampir itu. Asalkan dia dikasih tahu gimana cara keluar dari rumah itu. Abigail ngasih tahu kalau di perpus ada buku berwarna merah yang bisa buka jalur rahasia. Frank nanti bisa kabur dari situ. Frank sebenarnya cuma nipu Abigail doang guys. Dia nggak ngelepasin. Lah, si Abigail bisa ngejebol kurungannya sendiri ternyata. Jadi dari awal si Abigail cuma acting lemah. Kurungan itu nggak ada apa-apanya. Di situ si Frank udah pasrah, mau dimakan.
Untung si Joy gercep nolongin dengan ngebuat celah cahaya. Vampir kayak Abigail ternyata nggak bisa kena cahaya matahari, guys. Langsung terluka. Mereka akhirnya kabur ke perpustakaan. Soalnya udah terang dan ada jendela yang cukup besar nih. Si rambut panjang yang tadi sempat kena gigit Abigail langsung lega nih. Pas kena matahari, dia nggak apa-apa. Kayaknya nggak ketularan jadi vampir. Frank juga langsung mau ngebuktiin jalan rahasia yang dibilang Abigail. Semua buku udah diacak-acak, tapi nggak ada jalan rahasia. Joy berusaha ngancurin dinding juga, nggak berhasil, guys. Si cewek rambut panjang, tapi tiba-tiba dapat ide. Dia kan jago ngehack sistem. Jadi nantinya, yang untuk keliling rumah itu bisa dibuka. Nah, tapi mereka harus nyari pusat sistemnya dulu. Mereka jadi nyebar keliling mencari lagi. Tapi tiba-tiba, cewek rambut panjang ini mulai ngerasain sesuatu yang aneh sama tubuhnya. Ternyata efeknya baru mulai, guys. Jadi karena sempat kena gigit, sekarang tubuhnya bisa dikendaliin sama Abigail. Cowok itu langsung jadi korban. Dimakan deh. Ngedengar teriakan, Frank dan Joy langsung ngecek kan. Mereka yang dikejar sama cewek yang dikodar Abigail ini. Untungnya Joy berhasil ngambil nampan, dan sinar matahari ke jantung cewek itu. Langsung meledak. Setelahnya Joy dan Frank berhasil nemuin pintu rahasia. Yang dibaliknya, ternyata ruang kendali yang dicari, guys. Di sana ternyata ada Lambert, pria yang di awal. Dia tuh anak buahnya Abigail yang ngendaliin semuanya. Nah, tapi di situ Lambert jujur kalau dia tuh aslinya manusia yang dijadiin anak buah vampir sama Abigail. Dia jadi ada dendam juga. Dan sebenarnya pengen ngerebut harta keluarganya Abigail. Makanya, dia ngebujuk Frank dan Joy buat kerjasama aja. Jadi vampir juga, biar bisa ngalahin si Abigail. Si Frank setuju nih, dia digigit dan Lambert pindahin ke kotanya supaya si Frank jadi vampir. Pas udah jadi vampir, Frank malah langsung menghabisi Lambert. Soalnya dia dendam, guys. Harus dilibatin sama acara vampir-vampiran. Udah gitu, Abigail juga muncul nih. Dia kayak udah tahu kalau Lambert berkhianat. Nah, tapi Frank yang udah jadi vampir, sekarang punya kekuatan, guys. Bisa ngelawan Abigail. Joy nggak ikutan, dia fokus nyari sistem kendali buat keluar dari rumah itu. Masalahnya dia tetap nggak bisa kabur. Dan Frank yang udah jadi vampir juga malah diserang Joy. Dan Frank yang udah jadi vampir juga malah nyerang Joy. Joy udah mau dijatuhin, tapi ditangkap sama Abigail. Jadi Abigail tuh percaya sama Joy, dan dia ngajakin kerjasama buat ngelawan Frank. Setelahnya, nanti dia bakal bantu ngebebasin Joy dari rumah itu. Karena tadi Frank sempat nyerang, akhirnya Joy setuju nih buat kerjasama dengan Abigail. Singkat cerita, pertarungan itu benar-benar sulit dan ngeri banget, guys. Abigail sebenarnya hampir kalah, tapi Joy berhasil nolongin. Joy juga nyerang kelemahan vampir Frank di jantungnya nih. Frank akhirnya bisa dikalahin. Nggak lama, akhirnya Abigail datang dong nih. Joy udah mau dimakan, guys. Abigail tapi nempatin janjinya. Dia ngebelain Joy, dan akhirnya Joy bisa keluar dari rumah itu. Joy jadi satu-satunya orang yang selamat, dan jadi saksi kalau vampir ternyata beneran ada di dunia ini. Ya, itu tadi ceritanya, guys. Gimana? Seru gak nih? Kalau kalian suka sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.